Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Umi Habibah, NIM 21621038. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang karya ilmiah. Dosen pengampu Agita Misriani, MPD. Tata tulis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah. Istilah karya ilmiah di dalam buku ini mengacu ke karya tulis yang penyusunannya didasarkan pada kajian ilmiah. Penyusunan karya semacam itu didahului oleh penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Karya ilmiah dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah makalah. Baik makalah yang harus disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan akademik terstruktur, maupun makalah yang disusun untuk diajukan di dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, kongres, dan sebagainya, atau untuk dimuat di dalam penerbitan. Panjangnya lebih kurang 15 halaman. 2. Laporan penelitian. Jika dibandingkan dengan makalah, laporan penelitian lebih panjang, sekurangnya 40 halaman. Misal, skripsi tidak kurang dari itu. Tesis tidak kurang dari 100 halaman dan disertai tidak kurang dari 200 halaman, serta dengan sebutannya laporan penelitian. Analisisnya lebih mendalam serta uraiannya lebih luas dan tuntas. Yang ketiga, pemilihan topik. Penyusunan karya ilmiah dimulai dengan memilih topik karangan. Jika penyusun karya ilmiah itu merupakan suatu penugasan atau permintaan panitia pertemuan ilmiah, dengan sendirinya harus diperhatikan ruang lingkup topik yang ditentukan oleh pemberi tugas atau panitia pertemuan, serta dipertimbangkan pula waktu yang tersedia untuk mempersiapkan pembahasan yang bermutu. Selanjutnya, topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak dikemukakan di dalam karya ilmiah, sedangkan judul adalah nama karya ilmiah. Jadi, topik ditentukan sebelum mulai menulis, sedangkan judul diperkirakan setelah karangan selesai. Pemilihan topik merupakan salah satu faktor yang penting di dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Topik yang menarik akan memikat pembaca untuk membaca seluruh karya ilmiah. Oleh karena itu, topik sebaiknya sesuai dengan masalah yang dikuasai penulis. Betapapun cemerlang gagasan yang hendak dikemukakan orang di dalam karya tulis, pembaca tidak akan dapat menangkap di dalam karya tulis. Pembaca tidak akan dapat menangkap maksudnya dengan tepat jika gagasan itu disampaikan dengan bahasa yang tidak jelas atau yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Untuk itu, pengguna bahasa di dalam karya ilmiah perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Ragam bahasa tulis di dalam karya ilmiah hendaknya jelas, lugas, dan komunikatif, supaya pembaca dengan mudah dapat memahami isinya. Jelas berarti bahasa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di dalam setiap kalimat terlihat bagian mana yang merupakan subjek, bagian mana yang merupakan predikat, bagian mana yang merupakan objek, bagian mana yang merupakan pelengkap, dan bagian mana yang merupakan keterangan. Sehingga setiap kalimat yang terdapat di dalam karya ilmiah itu memenuhi persyaratan kaidah tata bahasa. Dengan demikian, karya ilmiah itu dengan mudah dapat dipahami pembaca. Lugas berarti bahasa yang digunakan tidak menimbulkan tafsir ganda. Bentuk dan pilihan kata serta susunan kalimat di dalam karya ilmiah hanya memungkinkan suatu pilihan tafsiran, yaitu tafsiran yang sesuai dengan maksud penulisannya. Komunikatif berarti apa yang ditangkap pembaca dari wacana yang disajikan sama dengan yang dimaksud penulisannya. Wacana dapat menjadi komunikatif jika disajikan secara logis dan bersistem. Logisan itu terlihat pada hubungan antara bagian di dalam kalimat. Di dalam
paragraf, dan antar paragraf di dalam sebuah wacana, yaitu memperlihatkan hubungan yang masuk akal, misalnya hubungan sebab dan akibat, urutan peristiwa, dan pertentangan. Ejaan yang digunakan ialah ejaan yang resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Di dalam penulisan kata atau istilah dan penggunaan punktuasi atau tanda baca benar-benar harus diperhatikan. Kaidah-kaidah yang terdapat di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sebuah karya ilmiah memiliki bagian kata pengantar, kecuali makalah, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Makalah yang agak panjang atau lebih dari 15 halaman dan laporan penelitian dilengkapi dengan daftar isi yang ditetapkan di antara kata pengantar dan pendahuluan. Selanjutnya, judul. Judul suatu karya ilmiah hendak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi dan ancangan atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Selain itu, judul harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menggelitik rasa ingin tahu akan keseluruhan isi karya tersebut. Pada umumnya, judul baru dipikirkan penulis setelah karya yang dibuat selesai atau dibandingkan dengan topik. Selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar sekurang-kurangnya berisi 1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Penjelasan mengenai adanya tugasan pembahasan karya ilmiah. 3. Penjelasan mengenai pelaksanaan pembuatan karya ilmiah. 4. Informasi tentang bimbingan atau arahan. 5. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. 6. Pernyataan keterbukaan terhadap kritik dan saran. 7. Penyebutan tempat, kota, tanggal, bulan, tahun, dan pembuatan karya ilmiah dan nama penulis. Selanjutnya, daftar isi. Untuk memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah atau untuk menemukan bagian-bagian misalnya bab atau ada bab yang dikehendaki, karya ilmiah panjangnya lebih dari 15 halaman sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi yang ditempatkan setelah kata pengantar dan sebelum bab pendahuluan. Seperti yang dilanjutkan dari materi di atas mengenai daftar isi, terdapat pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca sudah mendapat gambaran tentang pokok pembahasan dan gambaran umum tentang penyajiannya. Bagian pendahuluan laporan penelitian berisi 1. Latar belakang masalah. 2. Tujuan pembahasan. 3. Ruang lingkup pembatasan masalah. 4. Teori yang dipakai. 5. Sumber data. 6. Metode dan teknik yang digunakan. 7. Sistematika penyajian. Lanjut, isi. Tajuk bab masing-masing jika lebih dari satu bab mencerminkan masalah pokok yang dibahas. Karangan ilmiah yang berupa makalah tidak perlu mencantumkan kata bab dan bagian-bagiannya langsung menjadi anak bab isi. Bagian isi ini terdiri atas A. Uraian masalah yang dibahas. B. Analisis dan interpretasi. C. Ilustrasi atau contoh-contoh. Serta D. Tabel, bagan, gambar, atau kalau ada. Kemudian penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Yang dikemukakan di dalam kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan kesimpulan analisis atau pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab isi. Kesimpulan merupakan jawaban permasalah yang dikemukakan di dalam pendahuluan. Kesimpulan bukan rangkuman atau ikhtisar. Pernyataan kesimpulan dapat berupa uraian, esai, atau berupa butir-butir yang bernomor. Baik, selanjutnya yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar buku, majalah,
artikel di dalam majalah atau surat kabar, atau artikel di dalam kumpulan karangan antologi yang digunakan sebagai acuan di dalam pengumpulan data, analisis atau pembahasan atau penyusunan karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan persyaratan suatu karya ilmiah. Di samping itu, penyusunan daftar pustaka sebagai dapat acuan memudahkan pembaca yang ingin menemukan sumber acuan yang digunakan di dalam karya ilmiah itu.